market dulu beli bekalnya Gokai karena hari ini bekalnya cuman cake market sama sud atau mewe suyu juga nggak apa-apa. Lihat guys, ada minik murid, lucu banget. Oke, mau sekolah? Sekarang kita on the way ke sekolahnya Gokai. Nggak jauh sih sebenarnya, cuma kalau pakai mobil dia muter karena hari pertama, jadi dianterin bapaknya. Bapaknya sebenarnya dari Trabzon semalam sengaja kesini buat nganterin Gokai hari pertama karena kan bapak mertuaku hari ini operasi, jadi Haider cuma nunggu sejam 2 jam nanti langsung ke Trabzon lagi. Karena semua kakak adiknya lagi di rumah sakit nungguin operasi. Hari ini jam 1 siang dan ada teman aku juga yang masuk sekolah sini, ada 2 orang, jadi aku ada teman nanti di sana. Nah ini sekolahannya, tapi kayaknya nggak boleh parkir di dalam. Ini lokernya guys. Adi al sholatnya kata hoja kan? Sholatnya al? Adi. Dia dengan selimutnya. Nah ini sekolahannya, ada TK, SD, SMP. Kita jalan kaki pulangnya karena Haider ke Trabzon. Hari ini Baba operasi jantung, kayaknya pemasangan ring dah. Yuruldu katanya gue kayak capek. Kita pulangnya jalan kaki, tapi ini udah hampir sampai. Nggak begitu jauh sih, cuma 7 menitan jalan kaki. Kasian dia. Sebenarnya bisa motong jalan, cuman aku nggak tahu belum apa motong jalannya lewat mana, lewat si tangga yang terjal itu. Jadi besok Haider mau ngajarin aku jalan kaki perginya. Jadi biar tahu aku pulangnya juga jalan kaki gimana gitu. Karena kan dia juga kerja nanti, bukan bisa jemput terus. Kalau perginya bisa bareng sama bapaknya ke mobil. Kalau dia udah bisa ditinggal sendiri. Kalau Yogi ini yang pulang sekolah, Aksam bapak. Dan sekarang udah jam 9 malam lebih. Aku tadi pulang jam 1-an gitu. Terus aku gak sempet bikin video lagi karena capek banget. Bapak juga capek banget karena hari pertama dia makan langsung tidur. Terus bangun dia main sendiri. Biasanya kan dia rewel ya karena bosan di rumah. Dan dia main sendiri. Bapak udah tidur dari jam 8-an juga dia udah tidur. Ini aku baru selesai beresin dapur dan beresin Gokai, tasnya Gokai. Jadi sambil aku mau cerita-cerita gimana hari pertama Gokai sekolah. Jadi sekolahnya tuh aku gak ekspektasi bakal lumayan bagus sih untuk standar negeri. Walaupun di kota kecil, kayak kampung, jadi dia punya satu gedung sendiri gitu, 3 lantai. Nah lantai pertamanya tuh masuk tuh lobby, terus loker-loker sepatu. Nah problemnya tuh Gokai itu kan termasuknya tuh pindahan dari sekolah sebelumnya kan, karena kita daftar tuh bukan sekolah yang ini. Nah jadi Gokai itu baru nyerahin dokumennya tuh hari ini. Jadi dia belum punya loker, sementara anak-anak lain tuh udah ada lokernya, udah ada namanya, udah ada fotonya gitu. Nah Gokai itu belum ada, jadi aku bawa lagi balik perlengkapan dia, baju ganti gitu aku bawa lagi pulang, karena kalau disimpan random gitu di tempat kosong takutnya hilang kan. Nah jadi aku pertama cerita dulu dari keadaan sekolahnya. Jadi sekolahnya tuh lantai 1 tuh lobby, dan semuanya tuh pakai karpet, jadi harus lepas sepatu dan ganti sama pandu kayak khusus buat di dalam rumah gitu, sendal-sendal buat di dalam rumah. Nah kita masuk, sebelum karpet tuh dia ada loker buat sepatu-sepatu yang dipakai di luar. Nah kita masuk tuker sama sepatu yang buat di dalam. Nah nanti kita masuk sebelah kanannya tuh ada lorong lagi buat loker-loker nyimpen tas kayak gini. Ada nama-namanya sama foto-fotonya. Nah Bapak belum ada, jadi tadi aku simpen di tempat yang kosong. Nah sebenarnya tuh nggak harus dibawa pulang. Kalau perlengkapan kayak anduk, terus ganti baju, tisu-tisuan itu harus stay di sana. Cuman karena Bapak belum ada Bapak, jadi aku bawa lagi balik guys.
Nah terus lantai 1 tuh ada tempat makan, terus tempat bermain. Aku juga nggak expect sih ada tempat bermain yang kayak di mall gitu, ada trampolin, ada mandi bola, ada perosotan, terus ada ayunan. Nah jadi lantai 1 tuh itu, sama tiap lantai ada security-nya gitu. Nah masuk lantai 2 itu tuh ada classroom. Jadi satu gedung itu ada kelas yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sama 6 tahun. Jadi ada 4 kelas. Nah ini nih kelas yang umur 3 sama 4 bener-bener susah. Dan hari pertama semuanya tuh pada nangis. Kalau gue sih nggak nangis, yang penting dia ngeliat aku. Karena kan sebenarnya tuh peraturannya tuh orang tua tuh nggak boleh masuk ke dalam kelas. Jadi boleh nunggu tapi di luar kelas, tapi masih dalam gedung itu, tapi masih di luar kelas gitu. Nah ada anak yang nggak mau, tapi waktu itu gue mah nggak apa-apa. Yang penting dia selalu ngecek aku di luar ada nggak aku kayak gitu, dan dia main lagi. Nah di khusus kelas Gokai yang umur 3 tahun, karena emang kan masih kecil-kecil banget ya. Jadi itu emang super problematik guys dibandingkan kelas yang lain, karena masih kecil-kecil banget udah masuk sekolah gitu kan, susah banget diaturnya. Jadi ada berapa murid ya itu? Kayaknya hampir 7-8 orangan deh murid kelas 3 tahun tuh. Nah yang 3 tuh anteng karena mereka tuh orang tuanya dua-duanya kerja, jadi mereka udah biasa dengan babysitter. Jadi pas masuk sekolah ya mereka gak apa-apa karena udah terbiasa tinggal sama orang tuanya. Nah ini nih yang 4 orang nih termasuk Goka, ini orang tuanya stay di luar kelas. Ada satu murid yang harus stay ibunya di dalam kelas juga. Karena mereka nggak biasa ditinggalin sendirian gitu lah, karena kan di rumah biasa dengan ibunya. Itu yang sulit sebenarnya tuh. Tapi so far sih hari ini Gokai cukup anteng, cuman dia masih belum bisa ikutin instruksi. Tapi anteng sih, jadi dia tuh main apa yang dia sukai. Terus tuh gurunya bilang ayo duduk kita mewarnai, dia kan nggak suka mewarnai ya, dia nggak mau, dia nyari mainan yang lain. Tapi sih nggak apa-apa, kan di kelas gue itu ada 4 orang yang nggak mau lepas sama orang tuanya termasuk Gokai. Jadi hari itu ada 2 orang, bukan aku. Jadi si ibunya tuh kayak turun dulu ke lantai 1, anaknya nyariin kan nangis enggak, kayak di ya strategi gitulah. Jadi kalau nangis lama kejar, ibunya naik lantai 2 buat nenangin. Cuman kalau cuma nangis kayak aneh di mana, ibu di mana, itu nggak akan dihiraukan. Itu yang adalah bakal gurunya gitu. Nah ini dua-duanya berhasil hari ini. Anaknya nggak nangis, cuma kayak ibu aku di mana, cuma kayak nyari-nyari sambil kesel gitu loh. Dan yang satu nangis cuma nggak nangis kejar. Nah besok giliran aku sama yang satunya lagi. Jadi nanti besok aku bakal ninggalin Gokai di lantai 2, aku bakal stay di lobby kayak ngumpet gitu. Nah Gokai pasti kan nyariin. Nah Gokai bakal nangis kejar atau enggak, atau cuma sekedar kayak ibu aku di mana, cuma nyari-nyari doang. Itu berarti tandanya bisa dilepas sebenarnya, cuma butuh adaptasi aja. Cuma kalau nangis kejar terus nggak berhenti, tetap pengen ke emaknya, ke ibunya, nah itu bakal lebih lama adaptasinya. Nah jadi semoga besok Gokai kita main petak umpet, semoga dia nyariin aku sih pasti, cuman nggak begitu nangis banget gitu, masih bisa main gitu. Karena untuk soal itu kayaknya aku kurang percaya sama Gokai. Tapi Gokai itu termasuk anak yang independen. Ternyata anak yang lain tuh masalah toilet training itu malah lebih buruk daripada Gokai. Ada yang masih pipis di celana loh. Gokai itu sama sekali nggak pipis di celana. Terus Gokai tuh kalau pup dia tuh cuma sedikit banget di celana dalam. Jadi dia tuh kayak kalau udah mau pup dia udah bener-bener kerasa dan langsung lari kayak ibu aku mau pup kayak gitu. Nah dia udah bisa. Tapi ada satu anak hari ini dia nyusahin helper yang khusus untuk di toilet anak gitu. Sampai dia nangis cari ibunya, tapi ibunya nggak ada guys. Sampai dia ganti baju semuanya karena dia pupnya di mana-mana. Itu kayaknya si orang tuanya bakal diajak bicara sama kepala sekolahnya, karena kata Haidar sih kalau soal toilet kayaknya bakal lebih disiplin dibandingkan dengan orang tua yang harus nunggu di sekolah. Itu kayaknya masih bisa ditoleransi. Nah terus juga yang bikin aku ngerasa aman sekolah itu tiap lantai ada security. Terus dan di lantai itu kan khusus classroom ya, pembelajaran gitu. Nah di toilet itu ada 2 orang yang standby di toilet buat nyabukin anak, ngajarin anak ke toilet. Untuk anak umur khusus 3 tahun, kalau ada yang mau ke toilet nanti gurunya nganterin ke toilet sampai serah terima ke si orang yang ngurusin toilet itu kan.
Nah nanti setelah selesai diantar lagi ke kelas. Cuman kalau untuk yang umur 4, 5, 6 itu sudah sendiri, atau dia mau ke toilet harus udah bisa jalan sendiri ke toilet. Tapi nanti juga kan ada yang ngurusin juga toilet, kan takut jatuh gitu loh. Dan lantai 3 itu aku belum tahu sih, karena aku belum pernah ke lantai 3. Dan ya gitu lah, pokoknya hari ini seru banget. Tadi kita pergi diantar sama bapaknya, tapi bapaknya kan harus ke Trabzon balik lagi karena bapak mertuaku operasi hari ini. Alhamdulillah operasinya lancar dan nggak dipasang ring karena pembuluh darahnya masih bagus, cuman dia kurang optimal aja. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan bapak mertua aku juga cepat sembuh dan cepat pulang lagi. Dan juga besok Haidar baru pulang karena malam ini Haidar yang jaga. Jadi malam kemarin abangnya, malam ini Haidar, nanti besok malam adiknya gitu. Jadi yang laki-laki semua yang jaga di rumah sakit. Dan besok aku akan berangkat sendiri, pulangku sendiri. Kalau hari ini diantar sama Haidar karena kan kita belum ngurus dokumen, jadi Haidar harus nyerahin dokumen. Nah kalau besok kan aku udah officially gue udah jadi murid di sana, jadinya aku udah tahu nih rulesnya, udah tahu ritmenya, aku masuk kayak gimana, ketemu siapa aku udah tahu. Dan aku juga udah kontek-kontekan gitu sama si gurunya Gokai. Dan ya aku masih semangat gitu nganterin Gokai sekolah, karena sebenarnya tuh aku tuh agak worry sama Gokai dimasukin sekolah terlalu dini, karena takutnya nanti dia pas SD tuh bosen. Karena kan masih panjang nih perjalanan pendidikan dia tuh akan semakin panjang. Dia start di umur 3 tahun gitu loh, sampai nanti dia kuliah. Tapi balik lagi karena kita pikir sama Haidar tuh dia emang butuh bersosialisasi, karena sosialisasinya tuh jelek banget. Karena kan di rumah cuma sama aku sama bapaknya doang, dia tuh jarang banget rumah tetangga gitu. Jadi ya buat kebaikannya Gokai, semoga dia juga betah sekolahannya, karena gurunya belum bikin schedule sih, belum bikin list juga makanannya apa aja. Ternyata aku juga baru tahu. Jadi kan hari itu kita sarapan di rumah, ternyata bekal itu buat sarapan guys, bukan buat makan siang. Jadi kan orang tua itu sarapannya tuh siang, jadi mereka tuh sarapan tuh jam 9:30 sampai jam 10-an. Jadi mereka masuk 8:30, nah nanti mereka di sekolah pun sarapan dari jam 9:30 sampai jam 10 gitu. Jadi tadi orang-orang pada sarapan, gue kan nonton doang karena dia udah makan di rumah. Tapi aku bawa bekal, cuma dia nggak mau makan. Nah alhamdulillah sih kalau bekalnya sarapan, kan sarapan Turki gampang banget, paling cuma keju, telur rebus, buah zaitun, sama sayuran, udah gitu doang biasanya. Jadi aku belum dapat listnya karena si gurunya belum buat. Terus juga kata gurunya jangan khawatir karena hari pertama belum ada schedule permainan apa aja. Jadi mereka mungkin terlihat bosan karena emang si guru juga nggak bisa nge-handle karena semua anak pada nangis gitu kan. Nanti step by step nanti pasti akan ada schedule, hari Senin mereka bakal ngapain aja kegiatannya, hari Selasa gitu. Nanti selama 2 minggu diulang lagi biar mereka gak bosan katanya gitu. Dan hari ini mereka schedule-nya mau warnai, tapi Gokai nggak suka mau warnai. Nah ini aku lagi siapin buat besok makannya Gokai, sarapan. Ini orang-orang pada bawa ini jus buah sama susu. Jadi ya udah aku ngikutin, aku juga bawa susu aku buat Gokai. Dan ini nanti besok akan aku isi sama timun, sama buah anggur, sama ini aku bikin sarapannya dia aja kayak telur kalau nggak ayam proteinnya. Terus aku kasih nasi sama nori. Terus satu lagi aku bingung apa, masih mikir sih karena masih belum harus sama kan menunya. Tapi aku lihat sih mereka makan dengan bekalnya mereka masing-masing, nggak kayak celamitan minta-minta gitu, enggak sih. Yang aku lihat mereka bareng-bareng makan ya fokus sama makanannya. Dan ya udah aku cuci, terus juga ini udah aku ganti airnya. Dan ya pelajaran hari ini aku tetap harus bawa selimutnya dia karena dia tuh bener-bener nggak bisa hidup tanpa selimut guys. Jadi setelah 2 jam dia main, dia kayak bata dia nggak ada selimut aku di mana, selimut aku di mana, kan dia tuh kan suka ngisep-ngisep selimutnya dia kan yang buruk gitu. Tapi dia tuh masih ngedot, tapi sih bukan cuma dia doang karena sebagian juga masih pada ngedot. Jadi ada break time gitu, mereka minum susu nanti seger lagi mereka. Nah gue kayak tuh sama aku nggak dibawain karena aku tuh pengen ngebiasain dia tuh gak kebiasaan, gak bergantung dengan si selimut buruk itu dan susu gitu. Ternyata emang umur 3 tahun tuh masih normal katanya. Dan gurunya pada ketawa katanya emang selimutnya kayak gimana. Terus kata aku tuh jangan berespektasi selimutnya kayak gimana, itu selimutnya udah buruk banget, udah jelek banget, tapi emang gak bisa diganti. Dan mereka paham soal itu. Nah ini adalah baju ganti sementara Gokai. Nah ini yang
sendal buat di dalam rumah itu loh. Aku juga kan pernah nge-vlog ini nih yang beli di toko di sini itu. Ini aku kasih namanya Bokai. Karena apa? Karena dia pergi pakai ini, pulang-pulang dia pakai sepatu yang lain guys. Karena gurunya pusing nih sepatunya yang punya siapa. Jadi kasih nama di belakangnya. Terus ini tisu basah sama satu set baju ganti. Ini kaos kaki, celana dalam, kaos dalam, celana sama kaos. Nah ini tergantungnya karena masih musim panas jadi kasih kaos, cuma nanti mau aku kasih jaket juga satu. Ini aku ngantuk banget sih sebenarnya. Jadi palingnya segitu aja sih video hari ini, cuman aku lihatin sekilas aja tadi kegiatan pagi hari nggak banyak karena aku masih belum terbiasa juga. Tadi aku nge-record juga karena ibu lain pada nge-record guys, jadi aku ikutan. Ternyata ya boleh, aku pikir nggak boleh. Tadi juga pada nge-record sih guru-gurunya juga, jadi ya mungkin nggak apa-apa, aku pun juga ikut nge-record tapi sebagian aja. Aku pengen ngebul sih anak-anak yang ke-recordnya karena takutnya orang tuanya ada yang nonton terus nggak terima tuh anaknya ke-record dan dimasukin ke YouTube. Semoga aku bisa ngeditnya sih, karena ngedit video tuh bener-bener paling PR banget guys. Ini aku biasanya aku harus ngedit video karena aku ngejar buat besok, karena aku pengen tiap hari upload. Dan aku pun juga lagi seneng banget sih bikin konten, jadinya ya selagi ada semangat untuk konten kita gas terus tiap hari kita upload ya. Jangan lupa di like, makanya di subscribe kalau yang belum, di komen kalau pertanyaan, dan thank you untuk sampai akhir. Oke, see you next video.